Assalamualaikum, selamat pagi. Masih bersama saya Rizky Martayu. Hari ini kita akan membahas tentang bab baru, yaitu persamaan kuadrat. Yuk, sebelum mulai belajar kita berdoa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita dapat berkumpul pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya, langsung saja. Hari ini kita akan belajar tentang pengertian dari persamaan kuadrat, menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan, menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan rumus ABC, menentukan akar-akar dengan melengkapi kuadrat sempurna, dan tentu saja latihan soal. Nah, untuk poin 3 dan 4 akan saya bahas di video berikutnya. Nah, pengertian dari persamaan kuadrat. Apa sih persamaan kuadrat itu? Persamaan kuadrat adalah persamaan yang mempunyai pangkat tertinggi pada variabelnya adalah 2. Berarti variabel itu apa? Variabel itu huruf ya. Kalau hurufnya pangkatnya 2, berarti dia disebut dengan persamaan kuadrat. Nah, untuk lebih jelasnya saya kasih bentuk umumnya. Bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Ada syaratnya, dengan a dan bc adalah bilangan real dengan a tidak boleh 0. Ya, untuk lebih jelasnya saya punya gambaran. Manakah yang merupakan persamaan kuadrat? Saya punya beberapa bentuk di sini, bentuk persamaan. Yang pertama, x kuadrat sama dengan 0. Yang kedua, x pangkat 3 min 5x plus 7 sama dengan 0. Yang ketiga, x min 5 sama dengan 0. Yang keempat, 2x kuadrat min x min 5 sama dengan 0. Dari keempat bentuk persamaan ini, manakah yang persamaan kuadrat? Tadi di depan dijelaskan persamaan kuadrat yang variabelnya pangkatnya 2. Kita cari yang variabelnya pangkatnya 2. Iya, betul sekali. Yang variabel pangkatnya 2 dibentuk 1 dan dibentuk 4. Nah, berarti x kuadrat sama dengan 0 adalah persamaan kuadrat. 2x kuadrat min x min 5 sama dengan 0 adalah persamaan kuadrat. Nah, sudah jelas ya tentang pengertian persamaan kuadrat. Kita masuk materi berikutnya, yaitu menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Nah, ya, konsentrasi karena ini materinya sangat seru sekali. Memfaktorkan. Nah, apa itu memfaktorkan? Memfaktorkan adalah mengubah bentuk persamaan kuadrat menjadi bentuk perkalian. Nah, bagaimana caranya? Nah, langsung ada hal-hal yang butuh diingat ketika akan memfaktorkan. Nah, lihat tanda sebelum konstanta. Lihat tanda sebelum konstanta berarti tanda di depan C ini. Ya. Kalau tandanya positif, nah, tanda faktornya nanti sama. Artinya tanda faktornya bisa plus-plus, bisa min-min. Nah, kalau tanda di depan konstantanya ini, misal C di depan C ini adalah negatif, nah, maka tanda faktornya akan berbeda. Berbeda ini artinya apa? Artinya 1 plus 1 min, atau 1 min 1 plus. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal. Contoh, tentukan akar-akar dari x kuadrat min 2x min 8 sama dengan 0. Tentunya caranya dengan cara memfaktorkan. Yuk, kita jawab. Nah, x kuadrat min 2x min 8 sama dengan 0. Langkah pertamanya adalah cari, nah ini, dua buah bilangan yang dikalikan sama dengan 8 dan ditambahkan sama dengan 2. Nah, saya ulangi lagi. Langkah pertamanya adalah cari dua buah bilangan yang dikalikan sama dengan 8
yang ditambahkan sama dengan 2. Nah, kalau kalian kesulitan, kita buat tabel faktor. Nah, faktor dari 8. Nah, ini angka berapa yang dikalikan hasilnya 8. Kemudian yang dikurangi hasilnya 2. Kita cari faktornya satu persatu. Nah, faktor dari 8 itu adalah 1 dengan 8. 1 kali 8 kan 8. 2 dengan 4. 2 kali 4 kan 8. Nah, kita kurangi. Mana yang hasilnya 2? Oh, yang hasilnya 2 itu yang bawah, 2 dengan 4. Nah, 2 dengan 4, berarti kita gunakan faktor dari 8, 2 dengan 4. Kita gunakan, kita pasangkan ke situ. Berarti kita pasangkan 4 dengan 2, 4 dengan 2. Lalu kita lihat angka tanda di depan C. Oh, tanda di depan C negatif. Kalau negatif, nih lihat. Nah, tadi yang saya jelaskan di depan. Kalau negatif, tanda faktornya berbeda. Satunya plus, satunya min, atau sebaliknya. Berarti 4 atau 2 ini yang satu plus, yang satu min. Nah, tinggal kita lihat mana yang plus, mana yang min. Nah, cara lihatnya gimana? Cara nentuinnya yang plus, yang min. Dilihat yang tengah. Yang tengah adalah min. Berarti kita lihat 4 dengan 2, besaran mana? Besaran 4. Berarti yang besar ikut tanda yang tengah. Berarti 4-nya min, 2-nya plus. Nah, kita cek. Nah, min 4 tambah 2, apakah benar negatif 2? Benar. Min 4 kali 2, apakah benar negatif 8? 2. Sudah benar. Kalau sudah kita cek sudah benar, baru kita faktorkan. Caranya tinggal kita kasih kurung. Gini. Nah, berarti tinggal kita masukkan kurung angka-angka yang ada di sini. Berarti X min 4 kasih kurung kalikan dengan X plus 2 sama dengan 0. Nah, ini adalah faktornya. Faktor dari X kuadrat min 2X min 8. Faktor dari X kuadrat min 2X min 8 adalah X min 4 dengan X plus 2. Nah, kalau yang ditentukan adalah akarnya, maka ada satu step lagi yang harus kita lakukan, yaitu kita pecah. Nah, kita pecah X min 4 sama dengan 0. Nah, X min 4 sama dengan 0, min 4-nya pindah ruas. Kalau min pindah jadi plus, berarti X sama dengan 4. Dan satunya juga harus diperlakukan yang sama. Berarti satunya X plus 2 sama dengan 0. Nah, plus 2 pindah ruas jadi negatif. Berarti X sama dengan min 2. Nah, ini adalah akar-akarnya. Jadi, akar dari X kuadrat min 2X min 8 sama dengan 0 adalah 4 dan negatif 2. Nah, masih bingung? Ya, kalau masih bingung, saya punya contoh yang berikutnya. Perhatikan dengan benar. Tentukan akar-akar X kuadrat plus 5X min 6 sama dengan 0. Kita jawab. Langkahnya sama. Kita cari dua buah bilangan yang dikalikan 6, yang ditambahkan 5. Kalau susah, kamu bisa menggunakan pohon faktor atau tabel faktor. Kita cari faktor dari 6 atau pengali dari 6. 1 kali 6 ini dikurangi, ya, 2 kali 3 sama dengan 6. Mana yang dikurangi hasilnya? 5. Nah, ternyata dari faktornya yang dikurangi hasilnya 5 itu adalah faktor 1 dengan 6. Maka kita pasangkan 1 dengan 6, kita pasangkan. Nah, habis itu tandanya. Oh, di depan C, di depan konstantanya negatif. Kalau negatif berarti tandanya berbeda. 1 plus 1 min, ya. Yang plus dengan min yang mana? 1-nya atau 6-nya? Nah, kalau untuk menentukan itu, kita lihat tanda yang ada di sini, di tengah. Ini kan plus 5. Nah, kalau plus, tanda ini ikut angka yang besar. 1 dengan 6, besaran mana? Besaran 6, berarti yang 6 plus, yang 1 min. Yang besar plus, yang kecil min. Begitu.
Habis itu tinggal kita kurangi saja seperti biasa. Nah, berarti faktornya X min 1, X plus 6 sama dengan 0. Nah, lalu kita tentukan akar-akarnya. Dipisah. Lalu X min 1 sama dengan 0, berarti min 1 pindah ruas jadi positif 1, berarti X sama dengan 1. Yang satunya juga sama, X plus 6 sama dengan 0, berarti X sama dengan min 6. Jadi akar-akarnya adalah 1 dan negatif 6. Oh, Bu, ini apakah selalu untuk tabel faktornya apakah selalu dikurangi? Nah, tidak, berarti ini untuk yang dikurangi ikut dengan tanda sebelum konstanta. Nah, kalau ini min, ini juga dikurangi. Kalau ini plus, berarti ini ditambah. Yuk, saya kasih contoh yang faktornya perkaliannya ditambah. Nah, contoh, ini X kuadrat min 8X plus 12 sama dengan 0. Nah, ini tanda sebelum C-nya adalah ditambah. Langkahnya sama. Cari dua buah bilangan yang dikalikan 12, yang ditambah hasilnya 8. Kalau susah, kita buat faktor, tabel faktor pengali. Nah, berapa kali berapa biar jadi 12? 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. Nah, di antara faktor ini, mana yang kalau ditambah hasilnya yang tengah ini? Hasilnya 8. Oh, ketemu. Faktor dari 12 yang dijumlah hasilnya 8 itu 2 dengan 6. Maka kita pasangkan di sini 2 dengan 6. Nah, terus kita lihat lagi tandanya. Tanda sebelum konstanta itu plus O plus. Berarti tandanya sama. Tandanya sama, kalau tandanya sama itu kemungkinannya plus atau min. Kita lihat di depan ini. Di depannya min 8. Oh, negatif. Oh, kalau tanda sama ini negatif berarti ini min. Nah, berarti kita cek dulu. Min 6 tambah min 2 sama dengan min 8. Min 6 tambah min 6 kali min 2 sama dengan 12. Nah, cocok. Nah, baru kalau kita cocok kita faktorkan. Kita kurangi. Berarti X min 6, X min 2 sama dengan 0 itu adalah merupakan faktor dari persamaan ini. Lalu kita tentukan akar-akarnya. Seperti biasa kita samakan dengan 0. Berarti X min 6 sama dengan 0. Berarti min 6 pindah ruas, berarti X sama dengan 6. Dan X min 2 sama dengan 0, min 2 pindah ruas jadi positif, berarti X sama dengan 2. Jadi akar-akarnya X kuadrat min 8X plus 12, akar-akarnya adalah 6 dan 2. Nah, mudah bukan? Nah, kalau ada bentuk lain, misalkan bentuknya seperti ini, X kuadrat min 25 sama dengan 0. Bentuknya berbeda dengan tadi. Kalau tadi sukunya ada 3, ini sukunya ada 2. Nah, supaya tidak bingung ya kita buat. Supaya tidak bingung kita buat sukunya jadi 3. Caranya gimana? Caranya di tengahnya ini ya, ditambahi 0x. Nah, berarti bentuknya jadi X kuadrat plus 0x min 25 sama dengan 0. Nah, langkah berikutnya langkahnya tetap sama seperti tadi. Cari dua buah bilangan yang dikalikan 25 yang ditambahkan 0. Nah, kalau susah pakai pohon faktor. Oke, faktor dari 25. 125, apakah dikurangi hasilnya 0? Tidak. Nah, 5 dengan 5 dikurangi hasil 00? Iya. Berarti kita gunakan 5 dengan 5. Habis itu, ini min 25
tandanya sebelum konstanta min 25 berarti tandanya mesti beda. Angkanya sama, berarti tinggal kita masukkan aja, berarti 1. Angkanya sama, 5 dengan 5. Nah, lalu karena tandanya berbeda, tinggal kita isi tanda, yang 1 plus, yang 1 min. Jadi X min 5 ditambah 5. Nah, ini juga sama, min 5 plus 5. Nah, lalu kita buat bentuk faktornya, berarti X min 5 kali X plus 5. Nah, lalu kita tentukan akarnya seperti biasa. X min 5 sama dengan 0, X sama dengan 5, X plus 5 sama dengan 0, X sama dengan min 5. Jadi akar-akarnya dari X kuadrat min 25 sama dengan 0 adalah 5 dan min 5. Oke, berikutnya saya kasih bentuk yang berbeda, yaitu tentukan akar-akar dari 3x kuadrat min 13x plus 14 sama dengan 0. Bentuk ini berbeda kenapa? Karena di depan x kuadrat itu ada koefisiennya, ada angkanya. Ada angka 3-nya. Kebetulan ini 3, tapi ini bisa berubah-ubah. Nah, caranya gimana kalau mau faktorkan bentuknya seperti ini? Coba perhatikan dengan benar. 3x kuadrat min 13x plus 14 sama dengan 0. Nah, langkah pertamanya angka yang depan dikalikan dulu dengan angka belakang. Nah, kalikan dulu. 3 kali 14 berapa? 3 kali 14 itu 42. Habis itu caranya sama. Cari dua buah bilangan yang dikalikan hasilnya 42, yang ditambahkan hasilnya min 13. Nah, kalau susah kita gunakan tabel faktor. Nah, faktor dari 42, 1 dengan 42, 2 dengan 21, 3 dengan 14, 6 dengan 7. Mana yang ditambahkan hasilnya 13? Yang ditambahkan hasilnya 13 ya ini, 6 dengan 7. Lalu kita pasangkan saja 6 dengan 7. Oh, ini plus, di depan C-nya plus, berarti tandanya sama. Kalau tidak min-min ya plus-plus. Karena ini min 13, berarti sudah pasti min. Jadi, nah, faktornya adalah min 6 dengan min 7. Lalu kita tuliskan dalam bentuk kurung. Nah, karena di depan koefisien ada angka 3-nya, faktornya agak sedikit berbeda. Berarti faktornya ditulis X min 6/3 dikali X min 7/3. Nah, 3-nya dari mana? 3-nya ini adalah koefisien dari X kuadrat. Kalau ini 2, berarti ya 6/2 dengan 7/2. Kalau koefisiennya ini 5, berarti ini 6/5 dengan 7/5. Berarti tergantung koefisien dari X kuadrat. Habis itu kita sederhanakan. 6 dibagi 6/3, ya kan? 6/3 itu berapa? 2. Berarti kita tuliskan X min 2, lalu 7/3 nggak bisa dibagi, Bu. Tidak bisa bulat hasilnya. Maka 3-nya aja disilang ke X. Nah, berarti 3 kali X min 7 hasilnya. Habis itu kita tentukan akarnya seperti tadi, pindah ruas. Berarti X min 2 sama dengan 0, min pindah jadi plus. Hasilnya 2. 3x min 7 sama dengan 0, 3x sama dengan 7. Nah, ini kali, pindah jadi bagi. Berarti x-nya saja sama dengan 7/3. Nah, tinggal kita kasih jadi akar-akarnya adalah 2 dan 7/3. Nah, cukup mudah bukan caranya memfaktorkan? Saya yakin kalian semua sudah mengerti dengan penjelasan saya. Nah, sebelum saya akhiri, ini ada sedikit latihan soal untuk menguji kemampuan kalian. Ada 7 soal, semuanya difaktorkan dan tentukan akar-akarnya. Sudah? Habis itu oke, itu cukup sekian pertemuan dari saya. Sebelum saya akhiri, saya ingatkan dulu kita berada di suasana adaptasi kebiasaan baru. Nah, kalau di adaptasi kebiasaan baru setelah COVID, nah kalian harus ingat 4M. Apa itu 4M? 4M itu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan mandi setelah keluar rumah. Nah, supaya kalian tidak terkontaminasi dengan
COVID-19. Nah, karena cukup membahayakan virus ini. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat pembelajaran hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.